Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Syaiful Amin MPD selaku narasumber kita hari ini, yang kami hormati Bapak Siswoko SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nibu, dan yang teristimewa Bapak Ibu Guru peserta BEMTEK Manajemen Kelas SMP Negeri 1 Nibu yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita semua, dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat membawa manfaat dan maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, dan yang keempat penutup doa. Demi kelancaran acara kita hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ila hadarat Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang kedua, yakni menyajikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nibu sekaligus pembuka BEMTEK Manajemen Kelas SMP Negeri 1 Nibu, kepada Bapak Siswoko SPD, disilakan. Bapak DRS
Saiful Amin MPD, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kelihatan pada hari ini foto keringetan ngono ya. Saya biasanya itu sepulang itu workshop keringetan, alhamdulillah muka-muka bengi barang ya enggak keringetan. Sehat maksudnya nggih. Puji syukur Bapak Ibu, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa berjumpa dengan teman-teman. Bahkan pada pagi hari ini kita niatan yang baik sekali, yaitu menindaklanjuti rapot kita yang masih kuning, khususnya dalam pembelajaran. Insya Allah dengan bimbingan Bapak Saiful Amin ke depan yang rapotnya warna kuning semoga berwarna hijau, amin ya rabbal alamin. Namun juga tidak lupa salawat serta salam kita curahkan pada panutan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang syafaatnya Bapak Ibu sangat kita harapkan nanti di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meninggalkan keluarga walaupun semalam mboh enek sing ngebal-ngebel agak kebengi. Ngebal-ngebel biasanya wayahe balik nggih. Tetap semoga semungi mosok ndak ndak. Iya dipetang-petang semungi nggih. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Amin, ini kita workshop di sini sebetulnya siji gawe loro gawe ya ping telu ya ada gawenya. Yang satu ya sudah tadi kami sampaikan, ini tindak lanjut tuntutan dari kementerian bahwa kalau bisa nilai rapot ini setiap tahun berubah menuju baik, lebih baik, seperti khususnya dalam pembelajaran untuk SMP 2 sepertinya masih berwarna kuning. Semoga dengan bimbingan Pak Saiful ini nanti teman-teman bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Insya Allah tahun depan kita bertekad berwarna hijau ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oleh karena itu nanti materi yang disampaikan oleh Pak Saiful, Bapak Ibu barangkali penjenengan kurang jelas, kurang paham, parang Pak Ibu tanya, parang gitu. Oh boleh, Pak Saiful wangi sabar, jangan tawakan mawon gini. Alhamdulillah. Keduanya Pak Bul, ini sebetulnya juga hajatan sekolah. Ada dua teman kami yang purna, Bu Bulan, semoga Bu Bulan walaupun purna tetap diberikan sehat walafiat, tetap nyambung silaturahim dengan teman-teman. Dan juga kepindahan Bu Swesti, walaupun pindah dalam hal kedinasan, tapi tetap nyambung ke Bu Swesti nggih. Wis piye maneh wis 12 tahun srawung karo bola-bola mosok lali nggih. Kalau ada apa-apa, acara apa-apa, tetap teman-teman dikabari nggih, supaya tetap tersambung silaturahminya nggih. Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, dan hasilnya baik untuk kita semua nggih. Oleh karena itu harapan kami ini nanti bisa pembelajaran workshop ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, supaya materinya banyak. Saya cukup sekian aja yang bisa disampaikan. Nanti tak monitor dari belakang kami Pak Saiful, nanti saya monitor dari belakang mohon nggih. Bapak Ibu, sekian, ada kurangnya hilangnya mohon maaf. Sekian juga kita buka acara ini. Semoga dengan pelaksanaan ini Allah ridho kepada kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop workshop manajemen kelas bisa
mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan dinyatakan resmi dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah SWT, menjadi barokah untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk yang non muslim, monggo berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli halin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Duhai Zat yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Duhai Zat yang Maha Penyayang, tak pernah lekang. Berilah kami kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Dan berilah kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji bagimu ya Allah dalam setiap waktu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan BEMTEK Manajemen Kelas SMP Negeri 1 Niwek pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada panitia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Siswoko SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Niwek. Saya dengan Pak Sis ini sudah berhubungan lama Pak, tapi belum menghasilkan sesuatu. Beliau mendampingi saya di SMP Negeri 2 Pelosok. Kemudian beliau jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kudu. Saya pengawas pembinanya. Ini Pak Sis kalau nggak salah. Dan kemarin sebenarnya mendatangi saya, Pak Amin, jenengan jadi pengawas pembina pola ampun. Saya nggak bisa jawab karena yang ngatur itu adalah dinas pendidikan. Jadi pengawas sekarang nggak bisa milih sekolah binaan, yang dipilihkan dinas pendidikan. Mudah-mudahan inisiatif beliau mengajak kita di Puri Gendis membawa suasana yang berbeda, atau dalam bahasa sekarang itu diferensiasi. Diferensiasi. Ini namanya diferensiasi tempat dan keadaan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin, ada senior saya ini Pak Mat Sila, ngapunten Pak, saya yang di depan. Biasanya beliau yang di depan. Tapi itulah dunia, kadang-kadang
kita di depan, kadang kita di belakang, itu hal yang biasa. Bahkan Pak Sis ini kalau di rumah ngapunten sama dengan saya, kalah dengan Bu Sis gitu ya. Gagah nih sekolah. Tapi di perintah bojo nih. Ono Pak, nganut kok. Nganut kok gitu. Kalau ini pengawas Bu, di sini di rumah ya mirip orang-orang. Fotonya nangis nggak dimong lah, ya wes. Kalau Bu Presiden ya. Jadi itu hal yang biasa saja, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, sebenarnya saya membawa 2 materi besar. Yang pertama adalah materi disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah masalah metode pembelajaran. Saya lihat tadi belum ada kertasnya, mungkin yang sesi sore nanti dan sesi besok pagi yang akan kita lanjutkan dengan metode pembelajaran. Ya karena saya juga sudah menjelang pensiun, saya akan harus memberikan oleh-oleh kepada Bapak Ibu. Minimal nanti saya sudah pensiun kan ada yang dikenang gitu. Bapak Ibu, mungkin yang masih kuning Pak, kuning apa? Kuning ya, manajemen kelasnya ya. Bapak Ibu di merah ya? Merah. Enggak apa-apa. Justru kalau masih ada yang merah berarti masih ada tugas yang harus ya. Kalau sudah mentok semua biru kan bingung tuh Pak. Semua hijau kan bingung terus lapor sekolahnya. Oke. Bapak Ibu belum tentu yang merah itu merah. Tapi karena Karena sistem menyatakan bahwa kalau merah itu yang harus kita benih ya ke situ. Mengapa saya berani mengatakan begini? Selain literasi dan numerasi Bapak Ibu, selain literasi, dan kalau literasi sama numerasi sudah tidak ada ampun, kalau merah ya merah betul. Tapi kalau survei lingkungan belajar atau Sulingjar itu bisa saja memang salah penafsiran oleh anak-anak. Kalau literasi sama numerasi itu kan pengambilan nilainya itu menggunakan tes Pak. Menggunakan tes kan, salah ya salah, benar ya benar. Tetapi Sulingjar itu menggunakan survei. Itu tidak angel. Sulingjar itu berdasarkan perasaannya anak-anak terhadap Bapak Ibu. Jenengan itu sudah benar menerapkan teknologi, tapi bagi anak nggak nyaman, ya nggak nyaman. Dijawabnya nggak nyaman gitu. Saya pernah diprotes bahwa Pak, di sini tuh nggak ada gini-gini. Tapi anak-anak merasa seperti itu, gitu. Karena berdasarkan survei. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini, manajemen kelas kita itu menggunakan pendekatan 2 yang utama. Yang pertama adalah menggunakan filsafat pendidikan humanistik dan filsafat pendidikan konstruktivistik. Pendidikan yang behavioristik itu ditinggalkan. Makanya aku yang tua-tua jangan kaget dengan kebijakan sekarang. Misalnya kita nggak boleh hukum anak, kan nggak boleh sekarang ya. Ya memang filsafatnya humanistik sendiri. Nah itu yang perlu kita paham. Termasuk nanti Bapak Ibu akan kita kenalkan yang namanya restitusi. Bagaimana kalau anak itu melanggar regulasi, tidak boleh dihukum. Malah langkah pertama itu namanya menstabilkan identitas. Gak opo boleh telat. Bapak biyen yo tahu telat. Iya. Jangan kaget nanti. Itu namanya menstabilkan. Jadi anak melanggar itu dibombong dulu, nggak langsung dihukum Pak. Jadi ngapunten yang tua-tua ini memang nggak terima Pak, betul. Gitu. Tapi itulah sekarang yang jadi panglimanya memang humanistik dan konstruktivistik. Nah, Bapak Ibu kalau ini mendalami budaya positif ini di PMM ada. Di PMM ada, silakan nanti di dalam.
Pakar mengatakan sumber keberhasilan itu adalah disiplin. Tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Sepakat ya? Sepakat. Bapak Ibu jadi guru itu karena Bapak Ibu dulu disiplin. Coba kalau nggak disiplin, lulus SMA terus nikah, nggak jadi guru, kira-kira kan gitu. Karena disiplin menahan diri, kuliah dulu. Meskipun sing lamar wae sik kuliah dhisik. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang disebut dengan disiplin itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiplin itu merupakan menurut kacamata kami sebagai guru BK, disiplin itu tindakan yang sifatnya memang memaksa. Itu dipaksa, nek mboten dipaksa nanti tidak akan membentuk karakter disiplinnya anak. Itu. Jadi kalau misalkan anak mau terlambat, ya kudu tangi bangunnya lebih pagi lagi, harus dipaksa lebih pagi lagi gitu. Jadi itu akan semakin lama nanti akan membentuk karakter siswa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Saya guru pendidikan Pancasila. Iya. Jadi kalau budaya disiplin gitu, budaya positif. Disiplin itu adalah nilai-nilai positif yang ada, kemudian kita bentuk agar siswa itu menyadari dan terbiasa berbuat baik. Nah, beda Itu kalau disiplin menurut versi kami guru pendidikan Pancasila, sehingga dari situ timbul budi pekertinya. Iya, buah dari itunya. Perlu dipaksa nggak Pak? Perlu. Perlu dipaksa juga. Iya, perlu, tapi di situ nanti siswa menyadari akan hal itu. Jadi hampir sama dengan disiplin positif itu. Siswa kita tanyakan kenapa melanggar kan gitu. Terus kemudian dari situ kita berikan cari solusi bersama. Nah dari situ siswa nanti akan begini. Siswa tidak disiplin karena sebabnya ini. Nah bagaimana? Mari kita sama-sama disiplin. Nah siswa kita bentuk di situ, sehingga dia menyadari suatu saat jika dia melanggar, maka siswa tidak terpaksa ketika diberi sanksi, karena dia menyadari, oh kalau saya begini konsekuensinya seperti ini. Nah ini okay. Karena cara-cara yang memaksa itu nanti orang akan disiplin kalau ada petugas sanksinya. Itu seperti guyonannya kan begini, ada seseorang itu tidak pakai helm, pas di lampu merah berhenti, kemudian setelah jalan ditangkap sama polisi di depan. Kenapa? Tidak pakai helm? Ya saya kira tadi nggak ada polisi Pak. Jadi pakai helmnya kan karena polisi. Itu konsep disiplin yang lama itu seperti itu. Anak-anak kita juga mungkin ada yang datang tidak berani terlambat itu karena takut dihukum, karena takut konsekuensi tadi. Konsekuensi. Tapi memang anak harus melalui jalan seperti itu dulu. Tapi akhirnya maksudnya itu jangan berhenti sampai takut konsekuensi saja. Nah harapannya di disiplin positif ini dilanjutnya, disiplin itu karena kesadaran. Saya dulu jadi kepala sekolah, pulangnya kan sore-sore. Pak, kenapa kok pulang sore? Ya saya jawab, daripada saya pulang nanti ngomong anak saya gitu. Padahal ya enggak, padahal ya kepingin saja pulang sore gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa datang bukan karena ceklok dan pulang juga bukan karena ceklok, berarti Bapak Ibu sudah punya disiplin positif dalam hal waktu. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya suatu saat kelas dipulangkan terus Bapak Ibu merasa sedih karena nggak ketemu dengan anak-anak, berarti Bapak Ibu sudah punya disiplin mengajar. Ada yang sedih ketika anak-anak dipulangkan? Waduh. Rugi
saya. Ini gimana modul ajar saya kan nggak tersampaikan ini. Jadi kalau dulu tuh disiplin itu nggak nyaman begitu ya, nggak nyaman dan seterusnya. Di anak-anak kita nanti itu agak kita geser Bapak Ibu. Nah, supaya disiplin positif itu yang kita bangun nanti itu tercapai, maka harus ada rujukannya. Rujukannya bukan konsekuensi, tapi nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai yang diyakini. Saya dulu itu kenapa datang selalu awal, pulang selalu akhir. Saya punya nilai-nilai yang saya yakini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai manusia itu harus nabung kebaikan. Gaji kita itu kan standar, kalau kita datang jam 7 pulang jam 3 kalau sekarang. Itu gaji standar. Kalau Bapak Ibu nyolong waktu, bahasa Jawanya nyolong balung, jenengan titeni ya, rezeki panjenengan akan dikurangi sama Allah. Yakin saya. Mbok carane piye? Meneng-meneng anake loro, bojone terus keselio gitu. Oh no, terus ono utang nggak nyaur, terus apa ada saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau bekerja lebih, biasanya jam 7 sekarang datang setengah 7. Biasanya kita adalah nilai-nilai universal yang sifatnya religius. Nilai-nilai itu gampang. Misalnya saya kalau tidak disiplin waktu, takut di akhirat nanti dihisab misalnya. Dino jenengan dia ditakoni, ayo dino Selasa wingi. Nah, itu jenengan dicatat lho, direkam lho, malaikat rokib atut niku. Saya bayangkan itu nopo tempat penyimpanan file kita. Dulu kan saya itu bingung Bapak Ibu sebelum ada digital itu. Iya, jadi di akhirat itu nanti kita akan diputar kehidupan kita mulai lahir sampai mati. Iya caranya? Ternyata sekarang terjawab kan ya. Bahwa hidup kita itu direkam Pak. Yang berasal dari dalam itu kalau kita meyakini sebuah nilai, karena ini orang barat ya, namanya nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang nanti kita yakini. Hati selingkuh, ya wahyu Pak. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Coba tepuk tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai universal itulah nanti yang akan menjadi sumber motivasi. Karena kita itu bergerak karena motivasi. Orang itu kalau tidak ada motivasinya Pak, ya tidak akan bergerak. Motivasi itu yang menggerakkan kita kan. Jadi kan kalau hari Sabtu dan Minggu bangunnya jam berapa? Subuh. Tak subuh ya? Alhamdulillah. Mari subuh tidur lagi. Menikmati. Coba kalau misalnya sekolah akan mengadakan tur dan berangkatnya jam 1 malam misalnya. Jenengan baru bangun jam 3 atau bangun jam? Tetap bangun, nggak tidur makanya. Nggak berani tidur. Padahal biasanya bangunnya jam 3. Sekarang nggak berani tidur. Karena apa? Motivasi. Itulah yang mendorong kita. Itu kelihatan kalau di anak-anak ya. Belum pernah rekreasi itu, mau berangkat rekreasi itu nggak bisa tidur gitu. Itu motivasi. Blazer mengatakan bahwa setiap tindakan itu pasti ada motivasinya. Termasuk juga siswa akan disiplin kalau dia termotivasi. Nah, motivasi yang terbaik tadi itu nilai-nilai kebajikan universal.
Yang bagus itu orang apabila melakukan sesuatu, termasuk anak itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang intrinsik. Apa? Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Bapak kok datangnya pagi-pagi? Ya memang saya bangga bisa datang pagi. Badilok no ora masalah. Saya dulu itu Pak waktu jadi guru sering digojoloki teman-teman. Dulu IPS itu kalau hari Rabu kan libur ya, karena hari MGMP-nya. Dan dulu kira-kira tahun 2000 sampai 2000 sampai 2007 itu kalau hari MGMP kita nggak ke sekolah ya. Dulu ya, yang tua-tua. Ya, dulu kan nggak ke sekolah kita. Loh, belum ada ceklok Bu. 2000 Bu. Orang aku sama mlebu petang dino. Iya kan, Pak Masila ya, dulu kan gitu ya. Misalnya matematika hari MGMP-nya hari Kamis. Itu kalau hari Kamis tidak ada Pak guru matematika di sekolah. Saya hari Rabu ke sekolah. Pak Prei kok nang sekolah. Jawaban teman-teman. Loh, kalau sekarang kan ceklok Bu. Dulu nggak ada ceklok Bu. Wong dulu itu. Tapi ada Pak. Di satu itu lagi 2 jam. Yang pertama. Yang pertama. Ya. Oh gitu. Karena disiplin. Karena disiplin disitu tangan di satu. Dulu itu sebelum ada TPP. 2000 kan belum ada TPP. Guru itu royaan titi-titian Bu. Nggih, om ngene. Oh, jo akeh-akeh aku. 12 jam. Bukan 24 kok 24. Sekarang kalau dikasih 18 gimana? Lupa kalau enggak mau. Ada motivasi lain. Ada motivasi tadi. Jadi Bapak Ibu, perkataan itu juga karena motivasi. Waktu itu saya, aturan yang ngosok ono prei sih. Saya coba jawab begitu. Kan aturan kita nggak ada sih. PNS itu libur kan. Nah, level 2 itu karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Level tertinggi adalah kita menghargai diri sendiri. Levelnya dengan makrifat billah itu. Sama Pak. Seperti kita misalnya. Orang itu kalau makrifat billah itu kan paling sulit ya memang. Kita punya tonggo misalnya. Nek tonggo ini gelek mengirimi kita sesuatu, akhirnya kita balas, kirim kan gitu. Itu ya manusiawi saja. Misalnya kalau ada tetangga itu sering nyelatu sampean, terus sampean ngirim sesuatu makanan, nah itu baru luar biasa. Tapi apa? Ya, kadang-kadang. Tapi wangel menurut saya. Omane wong wedok-wedok wangel Pak. Angel. Kulo niku nuturi bojoku lah, iki tukaran ambek tanggane. Perkara putu gitu. Positif babal. Wis babal sampe dilokne, wis sampe dilokno gak kalong ae. Atiku mangkel ya. Yaiku apa? Menahan diri tidak membalas sing ganjaran gitu. Sampe gak usah sembahyang, gak usah puasa oleh kan gampang. Tapi itu memang level tertinggi. Jadi kalau nanti ada bapak ibu atau anak-anak tidak apa, mereka disiplin karena memang menghargai diri sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat penghargaan, itulah yang nanti kita arahkan ke sana. Jika panjenengan ikut bintang ini bukan karena ditrawasnya gitu. Karena diterawas semua datang, kalau di sekolah kayak sing izin misalnya. Enggak. Warna sertifikat. Kalau sertifikat nomor 2 Mas ya gitu. Levelnya 2. Level 2. Level 2. Sik lumayan lah, sik lumayan. Nek level 1, waduh. Teko dilokno kancaku, itu berarti level 1. Jadi kita coba nanti meningkatkan kualitas kita itu menjadi level 3, level tertinggi. Tapi memang ini berat. Tapi harus kita latih. Karena apa? Ketika panjenengan masuk ke level 3, itu sudah tidak ada lagi yang dapat mempengaruhi panjenengan. Jenengan berbuat baik itu ya karena menghargai diri, ini aku. Suatu saat Imam Hambali itu ngajar.
Dia kan setiap hari ngajar. Ini cerita level 3 ngajar murid. Itu ono tonggol sing gedhe. Tiap kali Imam Hambali itu ngajar, muridnya itu mesti rotok-rotok ngomongan sehingga bising sekali. Ganggu terus. Sampai muridnya itu jengkel, pun waktu nyuane yang ini. Ojo agak. Nabi mengajarkan kalau kamu beriman kepada Allah, fal yukrim jarohu, hormati tetangga. Angel gitu, tombol itu rata-rata berkeno. Termasuk itu. Nah, suatu saat Bapak Ibu, suatu saat orang ini karena melakukan pelanggaran ditangkap sama pasukan istana dan dimasukkan penjara. Nah, suatu saat Imam Hambali ini ngajar, kok gak nopo gitu, gak sing ganggu, malah digoleki. Nanti tonggoku sing biasa ganggu aku lho. Muridnya bilang, ini aku ditangkap tentara. Loh, ditangkap tentara? Saya ini pengajiannya prei. Nah, apa? Aku tak menghadap pada Sultan. Kita menghadap pada Sultan. Singkat cerita, malam itu juga Imam Hambali memaksa Sultan agar tetangganya ini dibebaskan. Dan alhamdulillah karena desakan Imam Hambali Nah, baru setelah itu tetangganya ini sadar. Wong kok apike kaya ngene, akhirnya tobat. Nah itu akhlak yang ketiga itu seperti itu, gak ngereken pokoknya. No reken juga. Saya tetap berbuat baik. Saya akan tetap datang pagi-pagi untuk menyalami anak-anak meskipun bukan jadwal saya. Wah, itu baru luar biasa. Kok jadwal sama? Aku seneng kok bisa nyalami arek. Dosaku kan akeh, nek salaman kan dosaku luhur gitu. Jadi iso ae alasane itu. Itu baru luar biasa. Oke, Pak, itu motivasi. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Orang merdeka itu, Pak, orang yang mampu memerintah dirinya sendiri, tidak lagi diperintah oleh orang lain. Saya juga belajar itu. Saya akan taat pada istri saya. Diperintah opo aku budak. Suaminya nggak ada. Tanya, mana suaminya? Sedang mencari kayu di hutan. Terus tanya, gimana suami? Bojo kula niku semarang. Gak pati iso golek duit. Waduh, elek-elek aku. Yang bawa kayu itu sambil naik harimau. Jadi harimau itu tunduk pada santri ini gara-gara bojone tiap hari ngelek-ngelek. Lah akhirnya kan koncone gak terima. Wis bojo aku mau mendaran sama dia sepakat tenan. Itu betul Pak. Nah. Mata ini guyon-guyonnya terlalu gue. Coba terlalu serius ya. Coba. Jadi masuk. Terima kasih kalau hukuman ini lebih pasti dan tidak punya dampak. Nah, kalau konsekuensi ini ada kesepakatan, kalau melanggar konsekuensinya ini. Tapi hukuman itu hanya satu sisi yang melaksanakan, jadi tidak ada kesepakatan antara yang melanggar dan luar biasa, tepuk tangan. Mungkin ada yang lain. Ayo cari yang kamu mampu gitu bedanya. Cari mawon gitu. Oh iya. Itu menurut saya itu kan sudah konsekuensi ya. Iya. Balik gitu. Oh iya. Bukan jangan PR dengan orang Melayu. Apa hubungannya PR dengan Melayu? Kan betul nyambung. Anak-anak itu ya bingung, aku gak kerja ke PR di orang Melayu. Ada yang lucu lagi, terlambat malah gak oleh melok pelajaran. Aku dijawab, wis terlambat malah gak oleh pelajaran. Ya malah mulai aja kan gitu ya. Saya termasuk guru jadi kepala sekolah sangat melarang anak terlambat kemudian gak boleh ikut pelajaran. Loh dia itu wis terlambat cuma di sekolah itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Mulai ibu kula loro. Mulai loro. Terus sampean turu jam piro? Loro baru tidur jam 10. Lah apa turu jam 1?
Luang terbangan, mubungan ya Pak. Lah tidur jam 1 karena baca sholawat, mosok tak larang kan? Salah aku ya. Terus lah sampean mau kok melaku. Nggih Pak, kula biasanya numpak sepeda, niki sepeda kula balik bocor kok gantung. Terus saya tanya, "Bani piro regane?" Sakmene. Ya wis iki. Akhirnya saya keluar uang 100.000 Pak. Tapi syaratnya meneh aja terlalu Pak, mboten terlambat. Besok saya lihat enggak terlambat lagi. Jadi itu pentingnya apa mewawancarai dulu apa penyebabnya. Terlambat itu kan memaksakan diri. Kenapa terlambat? Saya tadi ban saya enggak bangun kesiangan. Enggak Pak, ban saya gempos enggak Pak percaya. Oke bangun kesiangan. Iya Pak, bangun kesiangan Pak. Jadi karena apa? Selama alasannya enggak bangun kesiangan enggak diterima, enggak sopan bukan. Akhirnya enggak Pak bangun kesiangan. Lah ngomong aku ket mang lah minta-minta. Merestitusi anak pada supaya ini dengan dalam proses kemudian itu disentuh hatinya dan sebagainya. Saya memang pernah menangani anak itu kan macam-macam, latar belakangnya itu macam-macam. Anak-anak yang dididik dari keluarga keras itu nanti dia juga keras tidak bisa. Anak yang lembut ketika diperlakukan keras juga akan dipatahkan di mana. Oleh aku. Begini Pak, pernah mendisiplinkan anak pada saat tidak memakai topi pada hari Senin itu. Saya juga agak keras sedikit, tetapi dia alasannya apa? Terus saya leleh, saya nangis, kemudian saya belikan itu. Terus habis itu dia juga sudah tidak melakukan lagi. Tetapi ternyata di situ juga masih banyak anak-anak yang bandelnya luar biasa. Bandelnya luar biasa. Anak yang terlambat itu, langganan terlambat Pak. Iya betul. Nah, ini banyak hal yang semacam ini. Tapi Bapak Ibu guru yang menangani, ketika anak itu sudah saya tangani, ya sudah. Saya mungkin lebih pada konsekuensi. Saya pernah di SMP 1 dulu awal-awal masuk itu ada bullying, manggil orang tuanya, wis kayak sekejangan. Dengarkan teman-teman memberikan sanksi-sanksi dan sebagainya. Terus saya sudah bilang, kenapa kamu terlambat? Tidak sholat, tidak. Dibangunkan orang tamu, orang tuanya tidak sholat. Nah ini kan sudah. Terus habis itu saya konsen. Dan besok kamu bisa tidak terlambat, tidak? Bisa Pak. Konsekuensinya kalau kamu terlambat, orang tua ada Pak Edi. Itu akhirnya ya semacam itu Pak saya. Semacam itu saya di SMP 1 dulu. Di situ jangan datang ke musola kemudian berbicara tanpa manfaat. Padahal berbicara kamu lebih banyak di luar musola. Di luar musola hanya 10 menit sebagainya. Itu kalau kamu bicara, saya beri kesempatan untuk bicara. Saya beri kesempatan, saya beri waktu. Dengan cara apa? Pimpin doa di depan. Nah itu. Kemudian kemarin ada acara Jumatan sudah diam, kemudian mauludan Isra Mi'raj itu ada satu, saya cabut ke depan, kemudian saya pada anak-anak bahwa memang saya memberikan konsekuensi dengan akhirnya sudah nanti tetap konsekuensinya saya juga begitu karena saya mengingatkan berarti saya nanti biasanya gak sholat dulu berjamaah malah mewak dulu bersama. Ini Pak, jadi kalau disentuh sekarang aja disentuh gini-gini tak mempan, masalahnya ini asik dengan di sini dan sebagainya. Mungkin pengaruh ini juga bapaknya ya jengkel, ibunya ya jengkel. Dan bapaknya ibunya jengkel mesti anak tidak ridho. Saya khawatir ucapan dari bapak ibu karena tidak ridhonya untuk anak
ini dikabur ini dan sebagainya, akhirnya Allah juga Ya, kemanusiaannya perlakukan manusiawi. Tapi jika kemanusiaannya sesaat itu hilang, silakan perlakukan tidak manusiawi. Prakteknya gimana prakteknya? Misalnya, waktu saya dituduh, saya bilang, yang jualan rokok tidak dihukum. Coba Pak, anak-anak itu bisa merokok karena satu, ada petani yang nanam tembakau. Yang kedua, ada pabrik rokok. Yang ketiga, ada orang jualan rokok. Yang keempat, ini yang paling parah, sudah tahu yang beli anak-anak, yang jualan rokok tetap Loh, berarti kan kesalahan anak-anak perokok itu tidak semata-mata karena anaknya, tapi karena ada orang dewasa yang berperan. Maka seorang istri yang baik, alhamdulillah suamiku sudah pulang, terus dipijeti, ini masih bersyukur. Kita memang pakai halangan sama washer itu sudah nggak usah pakai itu gampang. Bagi caranya saja, jangan menyinggung harga diri kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tadi itu Pak, fulus. Terus tak singgung biasa. Aku itu guru, gak koreken piye sih gitu ya. Itu memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang juga kebebasan. Ada juga yang untuk sekedar yang paling nggak enak itu yang kesenangan. Ditanya apa nih? Ya seneng aja sih. Posisi teman 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. 4. Pergi. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Selama ini masih memantau, yang banyak kan memantau berdasarkan atau tadi itu posisi sebagai teman kadang-kadang atau rasa bersalah, masa aku bawa teman gitu ya. Monggo, enggak apa-apa. Yang penting tidak posisi pertama gitu, posisi penghukum. Kita memang harus mulai bertransformasi menjadi posisi manajer. Tapi tadi disampaikan juga oleh narasumber, ini bukan perjalanan mudah. Karena ini membalik paradigma. Membalik paradigma. Bahkan ini kalau kita perkenalkan kepada wali murid, itu banyak yang menolak. Wali murid kita rata-rata di rumah itu mendidiknya yang paling banyak adalah posisi penghukum. Sehingga ketika anak-anak kita perkenalkan dengan posisi kontrol misalnya manajer, anak-anak kadang nggak ngerti, saya ini harus mencari solusi apa. Cari solusi sendiri. Maka kita bisa carikan solusi-solusi. Kami sebagai pengawas sekarang kedudukan kami juga sudah mengalami pergeseran. Dari pengawas pembina sekarang menjadi pengawas pendamping. Kami tidak lagi mendikte kepala sekolah, tapi kalau kami dengan kepala sekolah adalah kami, kalau panjenengan nanti restitusi kepada murid, kalau kami adalah kucing. Jadi sekarang kucing itu sedang tren. Tapi dia lucu, beberapa kepala sekolah ketika kami kucing itu masih masih apa? Kok gini ya, biasanya kan saya diberi nasihat gitu. Kok dimintain nasihat nggak mau ngomong ke pengawasnya gitu. Menemukan sendiri. Ya, saya beberapa kepala sekolah yang curhat ke kantor kadang-kadang ya saya gunakan kucing. Memang agak lama sih, terutama kepala sekolah yang bekal awalnya ini masih sedikit. Tapi kalau kepala sekolah yang bagus-bagus cepat. Karena apa? Harapan kita nanti kan gini, akan ada rasa kebanggaan bagi semua orang manakala yang dilakukan itu pemikirannya sendiri. Jadi anak-anak kita nanti akan menjadi dirinya. Kalau ditanya, kamu kok sekarang disiplin? Iya,
Karena saya punya ide-ide seperti ini, saya kemukakan kepada guru saya menyetujui. Jadi anak-anak menjadi betul-betul ini aku gitu, ini aku. Demikian juga guru-guru, kalau nanti kepala sekolah itu ke guru nanti juga coaching Pak pendekatannya. Kecuali yang nggak bisa ya baru ke mentoring ya. Gitu. Tapi yang diutamakan coaching dulu. Memang lambat, tetapi pasti. Gak sholat subuh. Kalau saya dulu Pak ya, siram Pak ya. Banyu, Terus terang saya juga gitu Pak. Kalau pas pada saat mau sholat, kebetulan kita sudah muter, itu anak-anak masih ada yang di dalam kelas ya sambil saya siram. Iya enggak apa-apa Pak. Itu kan tadi alasan kita kan masih ada pembenarnya. Mereka itu dalam posisi kemanusiaannya sedang hilang. Gitu. Jadi kalau kita alasan gitu, dan itu jenengan sampaikan di upacara, jenengan sampaikan pada saat rapat wali murid. Kita itu biasanya begini, kalau nggak bisa diajak pakai bahasa manusia. Iya. Loh, Iya. Lah kadang-kadang kita kan gitu. Iya. Saya punya alternatif lain. Iya Pak. Dan itu masih bisa dibenarkan. Lah iya. Karena memang sesekali kita itu kan kehilangan kemanusiaan kita. Kalau ada orang membunuh sesama manusia itu kan sedang kemanusiaannya sedang hilang. Kalau kita manusia tidak mungkin Pak membunuh sesama kita. Ya, itu. Jadi itu 5 posisi kontrol yang perlu sangat kita hindari dulu adalah menghukum. Saya itu yang dulu sering itu sebagai teman. Apakah salah itu? Nggak salah Pak. Nggak salah. Namun akhirnya tapi akhirnya kan yang ada di benaknya anak-anak itu kan saya harus dipaksa seperti ini. Anak sekarang nggak dipaksa kapan lagi? Kita maksa Pak, tapi cara maksanya. Apa keyakinan kelas tidak memaksa? Memaksa. Tetapi yang memaksa anaknya sendiri, karena anak merasa ikut membuat. Coba, ketika jenengan kesini ini diputuskan kepala soska sendiri atau jenengan diskusi? Diskusi. Coba bandingkan dengan, pokoknya minggu depan kita ke Trawas. Kan beda dengan bagaimana Bapak Ibu guru, kan beda toh ya. Rasanya rasa memilikinya itu loh. Ya, rasa memilikinya kan beda rasanya gitu ya. Ya. Rasanya beda ketika itu dibikin bersama dengan anak sekedar perintah. Contoh, ketika jenengan sekolah diwajibkan ikut tari remo, rasanya gimana? Nah iya kan itu sebenarnya kan bisa dengan cara-cara yang Bapak Ibu kita sebenarnya ingin membuat sebuah momentum yang luar biasa sebelum Ibu ini menyelesaikan masa jabatannya. Saya punya ide gimana kalau kita tari remo boleh, karena terus muncul terus tekniknya bagaimana, nah begitu. Kalau seperti itu kan beda lagi, karena kita ikut terlibat di dalam penyusunan kebijakan itu. Kita kan tidak mungkin Pak membiarkan apa ya, sesuatu yang tidak sesuai itu terus kita pasrahkan. Sekecil apapun kita harus berkontribusi. Saya begitu. Sekecil apapun kita harus berkontribusi. Sebagaimana ketika teman-teman masih belum menerapkan keyakinan kelas, saya coba di kelas saya sendiri. Dan itu hasilnya bagus. Kemudian teman-teman juga mengakui bahwa itu berhasil dan bagus. Dan kita kalau seperti itu kan bisa. Jadi kenapa kita harus menunggu orang lain untuk berubah? Ketika kita punya keyakinan untuk berubah, mulailah berubah itu dari diri. Syukur-syukur nanti pimpinan kita bisa. Karena kan begini, ini dialognya Sayyidina Ali dengan waktu itu dengan umatnya. Umatnya kan ada yang mandang, Sayyidina Ali, kenapa di masa kepemimpinan panjenengan itu banyak pemberontakan, sementara di kepemimpinan sebelumnya itu tidak ada pemberontakan? Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ada yang pernah dengar? Jawabannya sederhana. Lah waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman jadi khalifah,
penduduknya itu seperti saya. Waktu saya jadi khalifah, penduduknya seperti kamu gitu. Apa maknanya? Tawaduan terhadap figur pimpinan. Maknanya Pak, kalau kita itu ingin sistem ini baik, diri kita harus baik dulu, tanpa menunggu orang lain baik. Yang saya sampaikan, ketika guru PPKN ini yang baru-baru saja Pak, yang panas, termasuk di hati saya juga panas. Guru PPKN itu mengajarkan demokrasi Pak. P5 demokrasi, Suara demokrasi. Sakit demokrasi ini gimana dari dataran ke atas sampai ke sini. Itu akhirnya teori itu dipatahkan dengan presiden ini nganti jajaran ini sing harus bisa dilihat sampai sekarang tidak bisa nonton. Contoh itu lebih baik daripada omongan. Betul. Kalau itu misalnya ngomong artinya kan begitu Pak. Kita itu coba contoh ngomong ya so nyontoni. Tetapi kalau misalnya ngomong tok biasanya tidak direken. Betul. Itu ditanggapi. Kalau misalnya teori saja seperti itu perbedaan demokrasi. Ya sekarang P5 kemarin demokrasi. Apa yang diberikan demokrasi itu ini rentek dan sebagainya. Nisor dibukan mono, dhuwur polahe gak karu-karuan. Nah terus gimana? Kita yang seperti itu baik atau tidak? Ya enggak, contoh yang kita saksikan kemarin menurut jenengan baik atau tidak? Jenengan itu yang ikuti yang baik atau ikuti yang tidak baik? Dan kita sebagai manusia diminta oleh Allah memilih memilih yang baik. Makanya doa kita kan begitu Pak, ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu bisa saja diselamatkan Pak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah?
hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pagi Pak Rudi. Bakat dinas iya. Sebentar dong. Ayo ke tempat sebentar. Oke.
Kalian silakan duduk. Ada apa, Pak? Mbak Sabrina kira-kira tahu nggak kenapa kok Bapak panggil ke sini? Ini, Pak. Tadi kan saya namanya Tiana. Terus habis itu sepatu saya yang hitam itu kan saya nggak tahu naruhnya di mana kemarin. Terus buru-buru akhirnya ngambil sepatu yang ini. Itu. Jadi karena kamu kesiangan gitu, kamu kesiangan. Nah, kira-kira Mbak Sabrina kamu kesiangan gara-gara apa? Kemarin habis pergi sama orang tua. Pergi sama orang tua, pulangnya semalaman. Gitu ya. Nah, berarti Mbak Sabrina sudah menjelaskan kepada Bapak itu hal yang wajar, Mbak, karena dulu saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Terus kira-kira dengan datang terlambat itu berarti Mbak Sabrina bagaimana? Saya salahkan, Pak, kalau saya terlambat. Salah ya. Nah, terus ada lagi kira-kira yang tidak sesuai dengan Mbak Sabrina untuk hari ini? Oh, hari ini sepatu saya, Pak. Nah, ya. itu ya. Jadi sepatunya Mbak Sabrina berwarna Pink. Berwarna pink. Terus kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat satu hari? Enggak. Kemudian sesuainya bagaimana? Sesuai sepatunya kan sesuai peraturan sekolah harus pakai sepatu hitam. Pakai sepatu hitam. Berarti Mbak Sabrina sudah tahu apa yang tidak sesuai dengan Mbak Sabrina. Nah, sekarang apa yang akan Mbak Sabrina lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang Mbak Sabrina lakukan pada hari ini? Saya akan melakukan kalau pulang sekolah meletakkan sepatu saya di tempat yang semestinya. Terus kemudian ketika saya ke orang tua saya nggak lagi, nggak buru-buru akhirnya ambil sepatu yang salah. Gitu. Jadi Mbak Sabrina meletakkan sepatunya di tempat yang semestinya, sehingga kita tidak terlalu lagi. Kemudian kalau diajak orang tuanya juga terlalu malang begitu. Tadi Mbak Sabrina yakin ya kalau misalkan Mbak Sabrina harus bisa lebih baik lagi. Ya sudah, seperti itu saja. Silakan kembali ke kelas Mbak Sabrina. Terima kasih. 4 anak mungkin sedang ditangani dekat keroyok kepala sekolah, wakasek, guru-guru kelas 3. Jadi 4 anak dikerutuk orang 8, ucap wiping gitu maksudnya. Terus dengan sengaja saya datang, oh ada apa? Ini beliau cerita. Terus saya izin ke guru BK-nya, boleh tidak kami untuk ngomong-ngomong dengan anak-anak. Saya ajak ngomong-ngomong, saya terapkan segitiga restitusi, ketemu masalahnya anak ini katut teman sepermainannya. Ininya begitulah, dia sudah menyadari kesalahan. Terus yang paling penting adalah anak kita minta untuk menginisiasi solusinya sendiri. Gak bisa jawab kan kemarin gitu. Terus saya tanya, kamu minum itu izin ibumu gak? Ya enggak sih Pak, masa minum izin ibumu? Nah kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa terdepan? Begitu, saya akan melakukan 1 izin ibu dulu Pak. Nah bagus, 1 gitu. Terus sampai ketemu 3 solusi gitu. Dan oke, kamu sudah bisa menemukan solusi untuk masalahmu. Silahkan kembali ke kelas, nanti akan dipantau oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi anak-anak ini kembali dengan sebuah keyakinan dan kebanggaan bahwa saya sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Bukan setelah dengan tangani malah bertambah masalahnya. Ini namanya mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu ya. Bukan ya. Jadi prinsipnya segitiga restitusi begitu. Ketika anak selesai kita restitusi, minimal dia sudah punya solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya punya keyakinan bahwa jika ini bisa kita lakukan oleh semua guru, saya yakin 5 tahun yang akan datang, anak-anak ini ketika dapat masalah,
anak-anak ini akan merefresh apa yang panjenengan fasilitasi. Saya dulu pernah kena masalah ketika saya tidak pakai seragam. Ternyata cara guru saya caranya begini. Itu akan direfresh kembali, kemudian anak-anak ini akan mengulangi lagi cara-cara itu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selama ini penyelesaian masalah itu kan selalu dari kita. Ngene lho. Ketika anak-anak menghadapi masalah, terus kate takon sopo. Gurunya nggak ada. Tetapi kalau kita stimuli agar anak-anak bisa memecahkan masalahnya sendiri, suatu saat ketika jadi orang dewasa ada masalah, mereka akan mengingat pelajaran yang kita lakukan. Tapi tidak keren, nggak gagal memang. Restitusi itu tidak gagal, tetapi punya dampak yang jangka panjang yang bagus. Anak-anak menjadi anak-anak yang tidak takut kena masalah, karena dia sudah banyak belajar. Kalau kena masalah, saya sudah diajari cara mengatasi masalah. Video-video pembelajaran yang ada di BMM, alangkah indahnya kalau semua guru bisa menerapkan seperti itu dan BP nggak punya tugas. Ya, hidup guru BP. Nek gurune iso ngono kabeh wis gak ono sing nang BP. Sekarang masalahnya adalah kalau kita menemui masalah, kesulitan didik nang BP. Tapi ya nggak apa-apa karena memang kita disediakan BP dan BP punya banyak keilmuan tentang itu. Sekarang yang saya rasakan, Pak, anak kita itu sudah banyak dan pinter ya membuat solusi sendiri. Nggih, Bu, nggih. Kita sering menanyakan, misalnya salah satu contoh adalah yang tadi anak merokok atau pakai apa Mbak yang itu. Nah, termasuk yang dialami oleh Pak Amin tentang anak yang minum tadi. Ketika kita tanya tahapan 1, 2, 3 apa penyebabnya, dengan siapa yang melakukan, dan perasaan yang kamu rasakan bagaimana, itu semua tahu solusinya, Pak. Iya, tapi ketika dia tahu solusi itu, dia nggak menerapkan apa yang dia katakan itu sendiri solusinya. Tapi sekarang masalahnya adalah mereka itu sulit untuk menerapkan apa yang dikatakan sendiri. Terima kasih, Pak. Masih belum mampu mengimplementasikan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Lah itu juga yang saya tanyakan, Pak. Menurut panjenengan apa kira-kira? Lah makanya di situ saya juga bingung. Ini apa arek kok ngene? Nah, betul saya nggak tahu, Pak. Kira-kira apa? Ya mungkin karena kebiasaan itu tidak segera dihentikan. Kalau misalnya karena lingkungan atau teman mainnya, dia tidak menghindari itu. Padahal dia juga sudah tahu. Sebetulnya saya itu nggak berani dan sebagainya, dipaksa dan sebagainya, itu yang terjadi ketika dia karena teman sepermainannya. Nah tapi kok ya pancet ae wis seru jalan keluar gitu maksudnya, Pak. Karena mungkin belum bisa lepas dari kombelnya, Bu. Sekarang kan jenenge kombel, komunitas belajarnya mungkin ya. Sudah ketemu satu circle ya. Circle. Aduh, istilah anak-anak itu kita masa nggak tahu. Ada yang bisa urun rembuk, Bapak Ibu? Oleh buku SNIL itu terus terang dulu beberapa waktu yang lalu saya alami sendiri waktu masih ngapunten yang dari BK, masih BK yang lama yaitu dari Punanu. Kebetulan saya dulu juga dimintai bantuan untuk ibaratnya kayak polisi sekolah juga. Kemudian saya lakukan beberapa sweeping, kemudian ada yang membawa vapor. Nah setelah itu kita panggil anaknya, kita tanya, saya waktu itu dengan Bu Nanu, kemudian kita tanya-tanya, yang bingung itu gini, Pak. Kok ini sakjane merasa piye perasaanmu? Nggih Pak, kula salah. Nah, kebetulan anaknya juga bawa alatnya plus bawa rokok sehingga bisa ketahuan betul. Kemudian saya tanya, saat ini kamu itu merokok karena apa? Iya Pak, saya merasa salah karena membawa alat ini ke sekolah. Kemudian saya tanya, loh, ini bapakmu ngerti? Loh, mboten cuma semerak Pak, yuk pulang itu merokok sareng kali bapak. Terus kamu punya kakak enggak? Punya Pak, masih di SMA. Dia kalau merokok ya sama-sama, jadi satu keluarga seperti itu. Nah, kemudian kita panggil orang tuanya dan memang seperti itu. Kemudian yang saya lakukan waktu itu Pak,
Saya gini kan, wis sakarepmu karena keluargamu kabeh pokok. Ya saya tidak akan melarang itu karena itu hakmu. Tapi pada saat kamu datang ke sekolah, saya wajibkan untuk kamu tidak merokok dan tidak membawa alat rokok. Kelas ada beberapa anak saya itu yang istimewa. Beberapa kali sering bolos, bahkan tanpa surat sekalipun. Biasanya anak-anak saya kalau izin itu harus surat izinnya difoto plus dengan KTP orang tuanya. Nah, itu jaga nih. Nah itu sudah saya terapkan itu, dia positif ya. Nah itu saya jaga nih anaknya itu nggak sampai ke sekolah dan diketahui oleh orang tuanya. Ternyata anak ini akhirnya ketahuan nggak ngirimkan surat tanpa izin juga lewat WA. Akhirnya beberapa kali saya interview, saya tanya baik-baik, kamu kok tanpa izin? Terus kemudian kamu itu harus tahu psikologi mengajar anak, kan nggak benar menangani anak, sehingga ketika punya anak dia nggak bisa nangani anak ketika punya masalah. Mungkin ngaten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang pertama adalah kita harus mencari ridhonya Allah dulu. Karena apa? Ridho Allah biridhol walidain. Allah itu akan ridho kalau kita sebagai orang tua ridho dulu. Kalau kita punya murid yang seperti itu, ridho dulu. Ya Allah, kula ridho jenengan paringi murid di kelas saya seperti ini. Nanti orang tuanya dipanggil, jenengan harus ridho di takdir Allah murid dapat anak yang seperti ini. Karena ridho kita nanti akan melahirkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah nanti akan menyebabkan hidayah kepada anak. Karena itu yang bisa menyelesaikan adalah hanya hidayahnya Allah. Ilmu kita sudah mentok Bapak Ibu. Ilmu yang kita pelajari sudah mentok. Saya itu ya pernah ngalami Bapak Ibu, jenengan anak pengawas terus nurut kabeh. Ora. Anak saya yang kedua itu pernah dipetal sama pondok. Jadi datang dari sekolah itu numpuk di kamar, tak lihat, wah ini petal-petal gitu. Terus saya lihat ada kertas pernah denda 10 sak semen. Bagaimana langkah saya? Istri bilang, ya anak ini, wis sampean ojo melok, sampean melok tambah runyam. Mesti ngamuk sama ini bisa. Jadi tekniknya kan jangan diingatkan dengan kesalahan. Jangan ditanya, lapo sampai kok dihukum enggak. Tapi kita carikan solusi atas masalah. Maksudnya kan dipetal. Saya tanya, nah, ini sampai sekolah tak enggak? Ya sekolah ya. Terus apa sampai posisinya seperti itu? Enggak ya, aku butuh potong ya. Terus potong nanti, nang kerongan, mau isin kok perlu kancaku nanti. Saya mau jago. Ya sudah sedikit. Kau mau jago, potong, saya ya lumayan kan, identitasnya sudah stabil. Setelah itu tak ajak makan di Rosobo. Bisa, ajak di orang-orang. Saya ajak makan rawon Rosobo Pak. Wah enak ya, oh enak ya. Kalau pisang ini aku, wah ya gitu. Baru setelah itu sampai cerita, ayah tak ngerungok, dia cerita panjang lebar. Terus saya cari kira-kira inti masalahnya apa sampai dihukum seperti itu sama satpam. Gak menemukan. Ayah boleh bantu? Boleh ya. Saya tanya, waktu sampai keluar rumah itu izin ibu enggak ya? Apa enggak itu sumber masalah? Iya kok ya. Mergo aku kali izin ibu, maka saya dapat bendune Gusti Allah. Sudah ketemu masalahnya? Sudah, ayo mulai meneh kate lunga-lunga sampai izin ibu. Ya itu, saya pulang. Sudah sampai sekarang itu enggak kena masalah lagi. Ridho dulu. Kan sudah ya aku gitu. Kan produksi kita kan. Ya bisa jadi karena dosa-dosa kita yang kita tidak tahu kemudian ditunjukkan kepada anak kita. Saya ya Allah kula ridho jenengan takdir punya anak seperti ini. Tapi saya ingin anak saya menjadi anak yang baik ya Allah. Saya ngoten lho Pak, saya wah iki anakku.
Jadi sampai sekarang itu ibunya nggak tahu permasalahannya, tapi cerita saya. Jadi ya itu Bapak Ibu langkah-langkah mungkin ini kayak praktik baik lah gitu ya. Praktik itu juga bisa kita lakukan kepada anak-anak. Kita ajak dialog. Kemudian orang tua kalau dipanggil itu Pak, jenengan kudu rido gitu kan gawean jenengan dewi kan namanya. Iki Pak. Ditakdir ini ridho ya, ridho. Nanti malam sholat tahajud matur kepada Allah, ya Allah kula ridho jenengan takdir kados ngeten. Tapi kula mboten kuat ya Allah, jenengan kei hidayah anak kula. Jenengan sebagai gurunya juga begitu, sholat tahajud malamnya disebutkan ya jadi anak baik, karena sebenarnya engkau menghendaki semua umat menjadi umat yang baik. Rasulullah menghendaki semua umatnya menjadi umat yang baik. Saya minta pertolongan ya Allah. Kalau saya jadi kepala sekolah Pak, ketika ada guru yang seperti itu, saya doakan, saya fatihai begitu. Bisa itu. Saya fatihai tiap hari. Karena apa? Yang bisa merubah hatinya itu hanya Allah, bukan kita. Kita itu hanya ikhtiar Pak. Teori gini itu apa ya? Ya wis ikhtiar lahir lah. Kalau orang di restitusi selesai, ya ada yang selesai, tapi juga ada yang tidak selesai, karena itu bagian dari ikhtiar. Tapi sebenarnya adalah semuanya adalah Allah yang mulai. Kita minta pertolongan kepada Allah akan selesai. Karena apa? Ini tadi semuanya itu dikehendaki oleh Allah untuk menguji kita, guru dan orang tua, untuk flashback. Kenapa anak saya seperti ini? Anak saya itu kan kena kasus pacaran. Karena saya dulu sebenarnya pacaran gitu. Kan bro. Wih, nek ketone anaknya dipasani, Senin Kemis pasani, maca sholawat dikirim ke anaknya biar anak panjenengan terkawal terus. Akhirnya dilakukan, lulus baik buat anaknya. Jadi itu solusi, kalau mau solusi yang komprehensif Pak. Ya tidak hanya pendekatan ilmiah saja, tapi harus pendekatan ruhaniyah. Karena kita itu apa sih Pak? Kita itu katalisator saja kan. Kalau iso nih ngomong ngeten terus praktek baik, tapi tidak menjamin bahwa apa yang saya katakan nanti jenengan lakukan berhasil. Tidak ada jaminan. Yang menjamin adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan materi ini nanti dengan resapi tidak harus dengan yakini sekarang, karena hidayah itu datangnya nggak mesti. Dengan nolak silahkan nggak apa-apa. Mau saya menyampaikan teori saja. Iya. Tidak harus diyakini sekarang, tapi saya yakin karena ini teori yang didasarkan hasil penelitian, setidak-tidaknya ketika kita menangani anak, untuk mendisiplin anak, mengelola kelas, kita sudah punya pegangan ilmiah. Perkara berhasil dan tidak berhasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.